Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yosi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Si Pahit Lidah. Dulu, di daerah Sumedang, Sumatera Selatan, ada seorang pangeran bernama Serunting. Ia adalah anak keturunan raksasa yang namanya Putri Tenggang. Suatu hari, Pangeran Serunting mempersunting seorang gadis desa bernama Siti. Setelah menikah, ia mengajak istrinya itu untuk tinggal di istana. Namun Siti bingung. Di satu sisi ia tidak ingin berpisah dengan adiknya laki-laki satu-satunya yang bernama Arya Tebing, tapi di sisi lain ia harus patuh pada suaminya. Dinda tidak tahu harus berbuat apa lagi, Kanda. Dinda tidak tega jika harus meninggalkan Arya Tebing, adik Dinda satu-satunya, kata Siti kepada suaminya. Kalau begitu, bagaimana jika Arya Tebing kita ajak untuk tinggal bersama di istana? Usul Pangeran Serunting. Siti pun menerima saran tersebut. Namun, ketika hal itu disampaikan kepada Arya Tebing, adiknya itu justru menolak. Ia lebih senang hidup bebas di desa daripada tinggal di istana yang penuh dengan aturan. Akhirnya Siti dan Arya Tebing bermufakat untuk membagi dua kebun warisan dari orang tua mereka. Kebun yang menjadi bagian Siti secara tidak langsung juga sudah menjadi milik pangeran. Agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka, Pangeran Serunting pun menyarankan agar kebun mereka diberi pembatas. Lebih baik di tengah-tengah ladang itu diberi pembatas agar kelak tidak terjadi perselisihan di antara kita, ujar Pangeran Serunting. Saran yang bagus, Kanda, kata Arya Tebing. Keesokan harinya Arya Tebing bersama Serunting berangkat ke kebun itu dengan membawa sebatang kayu pembatas. Setiba di sana, kayu pembatas itu mereka tanam dalam-dalam di tengah ladang. Beberapa hari kemudian pada kayu pembatas itu tumbuh tanaman cendawan atau jamur. Namun cendawan yang tumbuh pada batang kayu itu jauh berbeda. Cendawan yang mengarah ke kebun Serunting hanya cendawan biasa. Sedangkan cendawan yang mengarah ke kebun Arya Tebing berupa cendawan emas. Arya Tebing pun menjual cendawan emas tersebut dan ia menjadi kaya raya. Rupanya, Serunting iri hati melihat nasib baik yang dialami adik iparnya itu. Suatu hari, Serunting mendatangi Arya Tebing yang sedang memetik jamur emas di ladangnya. Ia sudah tidak kuat lagi menahan perasaan iri yang menyelimuti hatinya. Hai, Arya Tebing, apa yang kau lakukan terhadap tanaman cendawanku? Tanya Pangeran Serunting. Apa maksud Kanda? Aku tidak melakukan apa-apa terhadap cendawan Kanda, jawab Arya Tebing dengan heran. Ah, bohong kamu. Pasti kamu telah berbuat curang kepadaku, tuduh Pangeran Serunting. Engkau telah membalik kayu pembatas itu sehingga cendawan emas itu mengarah ke ladangmu. Arya Tebing semakin bingung dengan tuduhan yang diajukan kepadanya. Ia merasa tidak pernah membalikkan kayu pembatas itu. Cendawan emas itu tumbuh dengan sendirinya. Meskipun ia sudah meminta maaf dan menjelaskan keadaan yang sebenarnya, Pangeran Serunting tidak mau terima. Bahkan ia menantang Arya Tebing untuk berkelahi. Hai, Arya Tebing, kamu tidak usah banyak alasan. Jika kamu berani, lawan aku. Aku menantangmu, tantang Pangeran Serunting. Arya Tebing bingung untuk menjawab tantangan itu.
Ia menyadari bahwa dirinya tidak akan mungkin mampu menghadapi kakak iparnya yang sakti mandraguna itu. Tapi jika ia menolak tantangan itu, Pangeran Serunting pasti membunuhnya. Baiklah Kanda, aku akan terima tantangan Kanda. Tapi berilah aku waktu 2 hari untuk berpikir, pinta Arya Tebing. Baik, kalau itu maumu. Jika perlu, latihlah kemampuanmu sebelum waktu itu tiba. Seru Pangeran Serunting dengan nada melecehkan. Sejak itu Arya Tebing sulit memejamkan matanya. Ia bingung mencari cara agar bisa mengalahkan Pangeran Serunting. Sehari sebelum pertarungan itu dimulai, akhirnya ia menemukan jalan keluarnya. Aha, aku tahu caranya sekarang, gumam Arya Tebing. Kak Siti pasti tahu kelemahan Pangeran Serunting. Arya Tebing menemui kakaknya secara sembunyi-sembunyi. Ia kemudian meminta kepada kakaknya agar mau memberitahukan kelemahan Pangeran Serunting. Kak Siti, tolong kasih tahu aku mengenai kelemahan Pangeran Serunting, bujuk Arya Tebing. Kalau tidak, ia pasti akan membunuhku. Siti tidak menjawab. Hatinya sedang bingung. Ia tidak ingin adiknya mati, tapi ia pun tidak mampu mengkhianati suaminya. Maafkan aku, adikku. Aku tidak bisa mengkhianati suamiku, kata Siti kepada adiknya. Tolonglah aku, kakak, rengek Arya Tebing. Jikapun aku mengetahui kelemahan Pangeran Serunting, aku tidak akan membunuhnya. Sedangkan ia pasti akan membunuhku. Apakah kakak rela melihat aku tewas di tangan suami kakak sendiri? Siti kembali terdiam. Ia tersentuh dengan perkataan adiknya. Baiklah, Dik. Aku akan memberitahukannya. Tapi kamu harus berjanji untuk tidak membunuhnya ya, ujar Siti. Baik, aku janji. Aku tidak akan membunuhnya, kata Arya Tebing. Akhirnya Siti pun membocorkan rahasia kelemahan suaminya kepada Arya Tebing. Rahasia kesaktian suamiku ada pada rumput ilalang yang selalu bergetar, walaupun tidak tertiup angin, kata Siti. Jika kamu menombak rumput ilalang itu, kekuatannya langsung lenyap seketika. Baik, Kak. Terima kasih atas bantuannya, ucap Arya Tebing. Pada hari yang ditentukan, Pangeran Serunting pun dan Arya Tebing pergi ke sebuah padang ilalang. Setiba di sana, pertarungan pun dimulai. Baru saja pertarungan itu dimulai, Arya Tebing sudah mulai terdesak oleh serangan-serangan kakak iparnya. Hal itu menunjukkan bahwa betapa tinggi kesaktian Pangeran Serunting. Meskipun demikian, Arya Tebing tidak gentar karena sudah mengetahui kelemahan sang pangeran. Pada saat yang tepat, ia segera menombak ilalang yang bergetar di padang itu. Seketika itu pula, sang pangeran jatuh tersungkur ke tanah dalam keadaan luka parah. Merasa dihianati oleh istrinya, Pangeran Serunting pergi meninggalkan kampung halamannya menuju ke Gunung Siguntang untuk bertapa. Setiba di sana, tiba-tiba ia mendengar suara gaib dari Sang Hyang Mahameru. Hai anak muda, apakah engkau mendapatkan kekuatan gaib? Tanya suara itu. Saya sangat mau, wahai Sang Hyang Mahameru, jawab Pangeran Serunting. Baiklah, tapi ada syarat yang engkau harus
penuhi, yaitu engkau harus bertapa di bawah pohon bambu hingga daun bambu itu menutupi seluruh tubuhmu, kata Sang Hyang Mahameru. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Serunting pun segera menyanggupi persyaratan itu. Setelah itu, ia langsung memulai tapanya dengan penuh konsentrasi. Segala bentuk kehidupan dunia telah lenyap dalam pikiran dan ingatannya. Rasa lapar dan dahaga pun tidak dirasakannya lagi. Semakin lama ia semakin larut dalam tapanya, sehingga tak terasa sudah 2 tahun ia bertapa. Saat itu pula seluruh tubuhnya telah tertutupi daun-daun bambu yang telah berguguran. Sesuai dengan janjinya, Sang Hyang Mahameru kembali mendatangi Pangeran Serunting. Wahai anak muda, karena engkau telah berhasil melaksanakan syarat itu dengan baik, maka kini saatnya aku menurunkan ilmu kesaktian kepadamu, kata Sang Hyang Mahameru. Kesaktian apakah itu, wahai Sang Hyang Mahameru? Tanya pangeran itu penasaran. Apapun yang engkau ucapkan akan berubah menjadi kutukan, jawab Sang Hyang Mahameru. Dengan perasaan gembira, Pangeran Serunting pun segera pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang terbesit di pikirannya untuk menjajal kesaktiannya yang baru diperolehnya itu. Saat menjumpai hamparan pohon tebu di tepi danau, ia berkata, "Jadilah batu, hai pohon tebu," serunya. Berkat kesaktian lidahnya, hamparan pohon tebu itu langsung berubah menjadi batu. Oleh karena itulah Pangeran Serunting dijuluki si pahit lidah, karena kesaktian lidahnya itu. Selanjutnya si pahit lidah mendapati sebuah bukit yang gersang dan tandus bernama Bukit Serut. Ia kemudian mengubah bukit gersang itu menjadi hutan belantara. Ketika tiba di suatu desa, si pahit lidah memenuhi keinginan seorang sepasang suami istri yang sudah tua untuk memiliki anak dengan kesaktian lidahnya. Ia mengubah selai rambut milik si nenek menjadi seorang bayi laki-laki. Begitulah seterusnya di sisa perjalanan menuju Sumedang, si pahit lidah terus belajar berbuat baik kepada sesama makhluk hidup. Setiba di kampung halamannya, rasa dendamnya kepada Arya Tebing pun hilang, sudah seiring dengan perbuatan baiknya di sepanjang perjalanan. Ia pun meminta maaf kepada adik iparnya itu, juga kepada istri tercintanya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita si pahit lidah dari Sumedang, Sumatera Selatan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah ilmu yang kita miliki sebaiknya dimanfaatkan untuk menolong dan berbuat kebaikan kepada orang lain, bukan untuk menyombongkan diri. Nah, adik-adik, demikianlah. Sampai jumpa.